Siapa ini? Bagaimana bisa dia begitu anggun? Ini dari LV, Haute Couture tahun ini. Harganya puluhan ribu. Mungkinkah dia adalah seorang sosialita kaya? Gaun ini terlalu indah. Ibu kamu di sini. Ayah mertua Lily. Ibu mertua Lily. Gaunmu ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah desain adibusana baru. Jika kau membelinya, pasti harganya puluhan ribu kan? Kamu pasti menghabiskan banyak uang bukan? Menyewa gaun ini tidak murah bukan? Menurut adat kampung halaman kami, anak 7 tahun harus diberi hadiah meriah. Lihat, ini semua dikirim dari kampung halaman, melambangkan kedamaian dan kebahagiaan. Bawa sampahmu dan pergi. Lily, jika kamu tidak menyukainya, Ibu juga menyiapkan untukmu sebuah gelang. Ini adalah tanda kecil rasa terima kasih kami. Kamu sudah bekerja keras membesarkan Lal. Kalian berdua, yang satu bertani, yang satu mengantar makanan. Orang udik. Barang bagus apa yang mungkin bisa kalian beli? Benda ini tidak mungkin terbuat dari botol kaca kan? Tidak. Ini adalah hadiah dari ketua Shen tua. Jika gelang ini asli, harganya akan ratusan ribu. Kenapa mereka memberikannya padamu? Cepat ambil barang-barangmu dan pergi. Ketua, aku baru saja mengetahui bahwa menantu perempuan dan mertua Nyonya tidak memperlakukan Nyonya dengan baik. Mereka bahkan sebelumnya mengusir Nyonya dari rumah. Apa? Pantas saja dia memberitahuku sebelumnya bahwa dia menginap di hotel kecil. Sepertinya perjamuan ulang tahun ini adalah perjamuan homemade. Kakek dan nenek tidak akan diintimidasi oleh mereka kan? Ayo cepat jemput nenek. Baiklah, kamu tetap di rumah dan bersiap. Kakek akan menjemput nenek pulang. Baiklah. Wang Yang, segera selidiki di mana perjamuan ulang tahun mereka diadakan. Siapkan mobil segera dan bawa aku ke sana. Juga telepon Jia dan Mingqian. Beritahu mereka untuk segera datang juga. Ya. Ketua. Siapapun yang berani menindas istri Shen Qingdi, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Berangkat. Ya. Aku melahirkan anak untuk keluargamu, dan kau mencoba membodohiku dengan kaca pecah, gelang. Benarkah begitu? Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Lily, bagaimana mungkin aku memberikan kamu barang palsu? Lily, kenapa kamu tidak melihat lagi gelang ini? Bagaimana mungkin ibu kita membeli barang palsu? Aku dengar gelang jok ini dan yang terbuat dari kaca memiliki penampang yang berbeda. Jadi, untuk membedakan antara asli dan palsu sebenarnya sangat sederhana. Lily, aku datang hari ini hanya ingin merayakan dengan gembira ulang tahun cucuku. Mengapa kamu harus mempersulitku setiap saat? Mempersulit. Suamiku akan segera menjadi wakil ketua Hotel Shen. Kamu dan keluarga kami adalah benar-benar dan sepenuhnya orang dari dua dunia yang berbeda. Putramu, jika bukan karena keluarga kami, bagaimana mungkin dia bisa begitu sukses di Jiangchen? Secara halus, keluargamu menikah dengan keluarga kami. Tapi siapapun yang jeli bisa melihatnya. Putramu Liu Feng adalah keluarga He kami. Menantu tinggal. Besan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kedua anak itu saling mencintai selama bertahun-tahun. Lagi pula keluarga kami juga menyediakan rumah dan mobil sesuai permintaan. Mana mungkin ini pernikahan mati lokal? Kau berani menyebut-nyebut rumah dan mobil yang dibeli keluargamu. Sekolah alit tempat cucumu bersekolah. Keluarga kami yang membayarnya. Anakmu makan di rumah kami, tinggal di rumah kami. Bahkan pekerjaannya pun ayahku yang mengaturnya. Pergi dari sini sekarang juga. Lily, ibu benar-benar tidak bermaksud mengganggu hidupmu. Ibu hanya ingin. Nenek tua, jika kau berani menggunakan tangan kotormu untuk menyentuhku lagi, aku akan memotong tanganmu. Kau ini siapa? Kau tidak pantas menghadiri pesta ulang tahun putriku. Nenek sihir tua nyala dari pandanganku. Hanya seorang pengantar makanan. Dan kau ingin makan kue ulang tahun cucuku. Kue ulang tahun. Jadi ibu mertua mau makan kue. Hari ini akan kubiarkan kau merasakannya.
Apapun yang aku katakan, aku masih ibu Xiao Feng. Dan Nenek Lele. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kau tanya Lele, apakah dia mengenalimu sebagai neneknya? Nenek sihir tua kamu bau. Aku cuma punya nenek dari ibu bukan dari ayah. Kau dengar itu? Kau sudah makan kuemu. Selanjutnya aku akan membiarkanmu mencicipi anggur. Agar kau tidak bilang aku menantumu. Tidak cukup ramah. Perempuan tua, apa kau tahu betapa mahalnya gaunku ini? Lili, aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Hari ini aku akan melihat, apakah mulutmu lebih keras? Atau kaca ini lebih keras? Tahan dia untukku. Ibu, Lily jangan. Ibu, Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Kalian semua ini apa? Beraninya kalian ikut campur urusan keluarga kami? Nyah? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kyuju. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Oh begitu? Kamu pasti orang yang dia cari untuk bersandarkan. Aku dengar dia seorang petani. Dan anakmu, aku dengar dia seorang koki. Keluargamu benar-benar pasangan yang sempurna. Jadi dia hanya seorang petani. Kupikir dia sosok penting. Jadi, seluruh keluarga melayani orang lain. Seluruh keluarga kami mencari uang dengan kerja keras kami sendiri. Kami jujur dan lurus, tidak mencuri atau merampok. Hak apa yang kamu miliki untuk memfitnah kami? Jadi kenapa kalau aku memfitnahmu? Kau seorang pengantar makanan. Berani berdiri di hadapan kami, memamerkan kekuasaanmu. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Suamiku akan menjadi wakil ketua perusahaan cabang Grup Shen dengan gaji tahunan beberapa juta. Orang-orang rendahan dan tidak berguna sepertimu dibandingkan dengan keluarga kami. Itu adalah perbedaan dunia. Kalian semua bahkan tidak sebaik satu helai rambut di tubuh anjing kami. Kalian semua orang-orang tidak berguna. Aku bahkan merasa kotor untuk melirikmu sekali lagi. Kau, diam. Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa ayahku? Kau tidak pantas ku kenal. Aku memukulmu, jadi kenapa? Apa aku butuh izinmu? Kau benar-benar berani memukul putriku, suamiku. Akan menjadi Grup Shen, wakil ketua perusahaan cabang. Benar. Aku sarankan kau berlutut sekarang. Bersujud dan minta maaf padaku. Biarkan aku tampar kamu 2 kali. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini hari ini. Membuatku minta maaf. Kau tidak pantas. Kau benar-benar sama keras kepalanya dengannya kan? Hari ini, aku akan memukulmu sampai kau minta maaf. istriku, kau berani menyentuhnya. Aku akan melumpuhkanmu. Pergi sana. Hei Lily. Apa kabarmu? Kau baik-baik saja, istriku. Dasar bocah, kau ini apa? Dan kau berani membuat masalah di wilayahku. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu keluar dari Jiangchen. Membuatku keluar dari Jiangchen. Aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Aku adalah wakil ketua yang ditunjuk. Ketua Shen. Di perusahaan cabang ini bahkan ketua harus memperlakukanku dengan hormat. Apalagi kau seorang petani. Omong kosong besar. Lalu mengapa kau tidak memikirkan? Ada ratusan orang di perusahaan cabang ini. Mengapa dia secara khusus menunjukku? Tentu saja dia menghargai kemampuanku. Ketua Shen sangat menyukaiku. Apa yang kau seorang petani pahami? Sepanjang hidupmu, kau bahkan tidak akan bisa masuk gerbang Grup Shen. Kau sampah yang bahkan tidak bisa masuk. Ayahku wakil ketua ditunjuk ketua Shen. Ditunjuk sebagai wakil ketua. Ketika waktunya tepat, dia juga akan mempromosikan ayahku ke dewan direksi. Saat itu, keluarga He kami akan menjadi elit baru yang sedang naik daun di Jiangchen. Kalian semua bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Apakah kamu punya kemampuan atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa kamu wakil ketua ini tidak akan bisa menjadi. Tidak akan bisa. Kau sama sekali tidak menganggap Grup Shen kami penting. Dasar bodoh tak tahu apa-apa. Atasanku ketua Wan adalah kepala perusahaan cabang Grup Shen. Dia ada di perusahaan sekarang. Aku akan meneleponnya sekarang. Begitu dia tiba, kalian semua tunggu saja. Keluar dari Jiangchen. Aku akan melihat ini sampai akhir. Shen tua, mengapa kita tidak sudahi saja?
Tidak mungkin, karena aku. Kalian semua terpengaruh. Jangan khawatir Kyuju. Bahkan jika Ketua Wang datang ke sini sendiri, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Ketua Wang, ini aku Heizufu. Ada beberapa orang tidak berguna di sini, mengoceh omong kosong, memfitnahmu, dan memfitnah ketua kami. Baiklah, aku akan menunggumu. The film was translated Ketua Wang and akan segera narrated tiba. by Aku Amnesia. menasihati kalian semua. Sebelum Ketua Wang tiba, untuk segera bersujud dan mengakui kesalahan kalian. Aku mungkin masih akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak bahkan, jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Shen Tua, aku rasa aku harus minta maaf. Tidak mungkin, karena aku, seluruh keluarga kehilangan pekerjaan mereka. Jangan takut, dia tidak punya kemampuan itu. Lihat saja, siapa yang benar-benar akan menganggur hari ini. Omong besar sekali. Seseorang yang tidak tahu, akan mengira kau adalah ketua grup Shin. Kata-kata yang sungguh sombong. Kenapa kamu tidak pergi? Bercermin. Ketika Ketua Wang tiba nanti, jika dia membuatku kehilangan pekerjaanku, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Ketua Wang. Ketua Wang. Orang-orang bodoh, tak tahu sopan santun itu, yang membuat masalah di sini. Bahkan ragu keputusan ketua promosikanku menjadi wakil ketua. Mereka sama sekali tidak menganggap grup Shen kami penting. Aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormati ketua. Di wilayahku, kau lihat sekarang bukan? Ketua Wang ada di pihakku. Datang untuk mendukungku. Sekarang kau tahu aku ini siapa. Anda tidak bisa menyinggungkan. Wang Lei. Apakah kamu akan mendukungnya? Shen, sekarang setelah Ketua Wang telah hadir secara pribadi, kalian semua akan segera menjadi seperti anjing liar. Keluar dari Jiangcheng. Apakah kalian tidak akan cepat bersujud dan mengakui kesalahan kalian? Diam. Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku ke dalamnya. Mengapa kamu memukulku? Keluarga mereka pertama-tama memfitnah grup Shen. Orang-orang tidak berguna ini harus diusir. Beraninya kau bicara omong kosong lagi. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan membunuhmu. Tidakkah kamu tahu ini adalah... Hei Wang Lei. Wang Lei. Jika di masa depan, aku melihat jenis karyawan yang semena-mena pakai pengaruh di perusahaan cabang lagi, aku pikir dewan direksi mungkin harus pikir ulang. Calon ketua perusahaan cabang. Ya. Saya mengerti. Ayo pergi. Ayo pulang dan bersih-bersih. Apa yang sedang Anda lakukan, Ketua Wang? Mereka hanya sekelompok orang rendahan. Kenapa kau membela mereka? Ryoufu. Saya secara resmi memberitahumu hari ini, kamu dipecat. Mulai hari ini dan seterusnya, semua perusahaan anak di bawah grup Shen dan semua mitra bisnis kamu tidak pernah diizinkan menginjakan kaki di pintu mereka. Mengapa Ketua Wang? Apa kesalahan saya? The Apa film was kesalahanmu? translated Kamu bertanya and padaku apa narrated kesalahanmu? by Apa kamu Amnesia. benar-benar tidak tahu siapa dia? Maksudmu? Petani ini. Apakah dia ketua grup Shen? Sekarang enyahlah dari pandanganku. Sepatu hak tinggi ini membuat kakimu lecet. Ketika liburan akhir pekan tiba, aku akan membawamu ke mall untuk membeli sepasang yang bagus. Tidak perlu. Aku bisa memakainya setelah memakai plester. Ngomong-ngomong Shen Tua, Ketua Wang hari ini, mengapa dia begitu patuh padamu? Dia adalah putra salah satu rekan seperjuanganku. Sebelum ini, bukankah aku pernah membantunya sekali? Dia berutang budi padaku. Aku mengerti. Insiden hari ini semuanya salahku. Aku pikir mereka dengan tulus mengundangku untuk merayakan ulang tahunku. Siapa sangka, dan bahkan melukai Jia. Niat baikku sia-sia. Itu tidak benar. Tenang saja. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Bagaimana kamu tahu?
Ini ulang tahunku hari ini. Tidak ada seorang pun yang pernah merayakan ulang tahunku sebelumnya. Bibi Jing, ya kami tidak sengaja melihat kartu identitasmu. Dan baru tahu bahwa hari ini adalah ulang tahunmu. Cepat buat permintaan. Buat permintaan, buat permintaan. Baiklah. Buatlah permintaan. Aku berharap Rui Rui sehat. Jia Jia dan Mingqian saling mencintai sepanjang hidup mereka. Dan untuk Shen Tua, agar semuanya berjalan lancar. Bibi Jing, jangan hanya berharap untuk demi kami. Buatlah satu untuk dirimu sendiri juga. Benar Kyuju. Aku Aku akan membuat permintaan untuk nenek. Nenek akan selalu cantik. terima kasih Rui Rui. Kalau begitu aku juga akan membuat satu untuk diriku sendiri. Aku harap aku bisa segera menemukan putra sulungku. Nenek tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Ayo tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat. Kalian semua makan kuenya dulu. Aku akan pergi membuat makan malam. Bibi Jing, hari ini ulang tahunmu. Kau harus istirahat saja. Benar Kyuju. Hari ini, ikuti saja pengaturan anak-anak. Untuk ulang tahun, bagaimana bisa tidak makan mie panjang umur? Aku akan pergi memasak semangkuk mie. Aku akan segera kembali. Mie-nya sudah siap. Cepat makan. Baunya enak sekali. Ayo makan. Makan lebih banyak. Pelan-pelan tunggu sebentar. Mingqian ada apa? Ada apa dengan Mingqian? Mi, Di mie ini, kenapa ada lada Sichuan? Lada Sichuan. Jia Jia, cepat pulang dan ambil obat khusus. Rui Rui, tetaplah bersama nenek. Rui Rui ada apa dengan Mingqian? Ayahku alergi lada Sichuan. Sedikit saja membuatnya tidak nyaman. Mingqian juga alergi terhadap lada Sichuan. Mungkinkah dia, Liu Yangku? Rui Rui nenek bertanya padamu. Di mana ibu ayahmu? Kau bicara nenek kandungku. Ya, Setelah kakek saya menceraikannya. Dia tinggal di luar negeri. aku mengerti. Kalau begitu dia mungkin bukan Liu Yangku. Kau, jangan pernah lagi makan sembarangan. Obat ini, kau harus membawanya setiap saat. ya istriku. Sesuai perintahmu. Halo, Ibu sudah kembali ke negara ini. Shen Tua bagaimana Mingqian? Ini semua salahku. Jika bukan karena ulang tahunku, Mingqian tidak akan mengalami reaksi alergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua salahku. Aku tidak memberitahumu dengan jelas sebelumnya. Baiklah, aku akan menerima telepon. Aku akan pergi membuka pintu. Ketua. Video Anda dan istri Anda saat mengendarai skuter listrik diambil oleh paparazzi. Jika itu terungkap, itu mungkin memengaruhi saham grup Shen kami. Aku mengerti. Pergi keluarkan uang untuk membeli video itu. Ketika aku menemukan kesempatan, aku akan mengaku pada Kyuju. Pada saat itu, aku akan kemudian membuat hubunganku dengan Kyuju menjadi publik. Ya, ada satu hal lagi. Apakah Anda akan menandatangani perjanjian pranikah dengan istri Anda? Bagaimanapun juga kekayaan bersih, Anda adalah miliaran. Tidak perlu. Jika aku bahkan tidak bisa memberikan Kyuju kepercayaan sebanyak ini, maka aku tidak pantas menikahinya. Dimengerti. Lalu ketua, masih belum tahu bahwa dia diadopsi. Apakah Anda akan memberitahunya? Mengenai masalah ini, akan saya pertimbangkan dengan hati-hati sebelum berbicara. Aku kembali. The film was translated Boleh aku tahu and siapa kamu? narrated by M Media. Aku mantan istri Cheng De. Ibu Mingqian. Cheng De.
Aku kembali. Kenapa kamu datang ke sini? Kyuju. Pergi ke kamar dan tunggu aku. Aku perlu bicara beberapa patah kata dengannya. Baiklah. Kenapa kamu kembali ke negara ini? Kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak bilang apa-apa sebelumnya. Aku kembali ke negara ini untuk melihat putra dan cucuku. Apa aku masih perlu memberitahu orang lain terlebih dahulu? Tapi kau... Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau benar-benar demi seorang wanita pindah dari villa dan tinggal di rumah rayot seperti ini. Nona Jia, tolong jaga harga dirimu. Kita sudah lama bercerai. Tempat tinggalku sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sekarang hanya urusan bisnisku, Mita. Juga istriku. Masih belum tahu identitas asliku. Sebaiknya kamu jaga bicaramu. Istrimu. Kau menikah lagi. Apa Mingqian setuju? Kenapa kau mencarinya ibu tiri? Jangan sebut-sebut anakku padaku. Kyuju jauh lebih bertanggung jawab darimu. Dulu kamu tidak sehat dan tidak bisa punya anak. Kamu bilang ingin mengadopsi, dan aku setuju. Tapi sejak Mingqian diadopsi, bagaimana tingkahmu? Kamu meninggalkan anakmu yang sakit di rumah dan pergi berbelanja sendiri. Dan ketika tiba saat perceraian, kamu bahkan ingin mengusir Mingqian. Jia Xianglan, letakkan tanganmu di dadamu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu pantas menjadi ibu Mingqian? Dia bukan anak kandungku. Aku tentu saja tidak bisa ikut campur dalam segala hal. Tapi Kyuju, dia bisa melakukannya. Hatinya sepenuhnya untuk keluarga ini. Jika kamu punya akal sehat, mulai sekarang, jangan ganggu kami lagi. Dan jangan ganggu Mingqian. Jika kamu mengganggu Kyuju lagi, aku tidak akan ragu untuk mengusirmu dari negara ini dan tidak akan pernah membiarkanmu kembali. Kamu harus tahu bahwa aku Shen Chengdi punya kemampuan itu. Kau benar-benar demi wanita itu? Sama sekali mengabaikan kasih sayang kita selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat bagaimana dia lebih baik dariku. Kau pergi. Kamu pergi. Kau pergi. Cepat pergi. Kamu pergi. Bahwa di Beijing, perusahaan kami mengadakan makan malam tahunan malam ini. Anggota keluarga bisa hadir. Saya ingin mengundang Anda. Malam ini. Malam ini mungkin tidak bisa. Aku bertugas malam ini. Di Beijing. Bukankah kau bilang? Kau selalu ingin membelikan rui-rui. Meja belajar. Kudengar perusahaan akan ada undian hadiah uang tunai di rapat tahunan. Jika ada seseorang dari keluarga kami yang lain pergi, apakah peluang menang akan lebih tinggi? Itu benar. Baiklah, kalau begitu, kirimkan aku lokasinya. Aku akan minta izin bosku malam ini. Kalau begitu aku berangkat kerja. The film was Istri kamulah translated orangnya. and narrated by M Media. Bagaimana? Apakah Bibi Jing setuju? Ya, dia setuju ayam. Tapi, kita tidak bisa selalu terus membuat alasan untuk menipu Bibi Jing, bukan? Memang. Sudah waktunya mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya identitas asli kita. Di pihak ketua, menyerahkan denah tempat duduk dan ingin membawa wanita itu ke rapat tahunan. Seseorang yang begitu rendahan dan tidak berarti, namun dia membawanya keluar untuk pamer. Hanya Shen Changde yang akan memperlakukannya seperti harta karun. Aku ingin semua orang melihat orang macam apa. Shen Changde benar-benar menikah. Shen tua. Apakah aku terlambat? Dan lihatlah pakaianku. Mungkin aku tidak seharusnya pergi. Tidak, kamu tidak terlambat. Perjamuan ini belum dimulai. Ada aku di sini. Kamu tidak perlu gugup. Baiklah, Bibi Jing, ayo masuk. ayo pergi. Allah, perjamuan ini terlalu megah. Bos Anda benar-benar berkuasa. Memang, bos kami memulai dari nol dan sekarang memiliki kekayaan miliaran. Dia tidak hanya berbakat, tapi dia juga menjaga reputasi baik. Yang paling penting adalah dia sangat menyayangi istrinya. Benarkah? Sakit. Bukankah ini? Secara tidak langsung memuji dirinya sendiri. Pelankan suaramu.
Ayo kita duduk di sana. Ibu, Apakah kamu terkejut? Terakhir kali, aku lupa memberitahumu. Selain menjadi mantan istri Shen Changde, aku juga seorang partner dari grup Shin. Seorang wanita kau tahu, masih perlu memiliki karirnya sendiri. Jika tidak dia akan selalu bergantung pada pria. Abaikan dia. Duduklah. Perjamuan akan segera dimulai. Ayo. Kenapa di sini hanya ada makanan barat? Tidak ada makanan Cina. Tempat kami ini adalah sebuah olah perjamuan kelas atas. Hanya hidangan barat kelas atas yang bisa cocok dengan suasana di sini. Hanya orang-orang vulgar, kelas rendah, yang akan bekerja di restoran Cina sederhana itu. Dan hanya mereka yang akan makan makanan Cina di perjamuan mewah seperti ini. Maaf, aku tidak terbiasa dengan makanan barat. Jika tidak ada makanan Cina, aku tidak akan makan. Jika aku tidak makan sampai kenyang, saat aku naik panggung nanti, aku tidak akan bisa bernyanyi dengan baik. Ketua Jia. Ini adalah penyanyi populer hari ini. Pada rapat tahunan tahun ini, mitra kami secara pribadi meminta untuk mendengarnya lagu-lagu bergaya Tiongkok. Jika kita menyinggungnya, saya khawatir rapat tahunan ini akan sulit diselesaikan. Tapi dalam waktu sesingkat ini, di mana aku bisa menemukan makanan Cina? Jika Anda tidak keberatan, saya punya sekotak pangsit buatan tangan di sini. Namun, mungkin tidak memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi yang sama, seperti hidangan perjamuan hari ini. Tidak apa-apa. Ini benar-benar enak. Isian pangsit ini sangat enak. Rasanya sangat harum. Tentu saja. Keahlian memasak istriku benar-benar luar biasa. Siapapun yang pernah makan masakannya selalu memuji The film was keahliannya yang luar biasa. translated Memang and lezat. narrated by M Media. Silakan nikmati hidangan Anda semuanya. Aku masih harus pergi ke belakang panggung untuk bersiap. Jadi bagaimana jika makanannya enak? Memangnya kenapa? Ini tetap tidak pantas. Kau bahkan tak tahu pakai pisau dan garpu. Jika kabar ini tersebar, tidakkah kamu takut orang akan menertawakan? Pelayan, Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? aku dan istriku tidak terlalu terbiasa menggunakan pisau dan garpu. Apakah kamu punya sumpit? Tolong bawakan kami 2 pasang. Tentu saja. Gawat, gawat, gawat. Penyanyi yang tadi, karena dia makan pangsit, ada di toilet, muntah dan diar. Saya khawatir dia tidak akan bisa naik panggung. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua perbuatanmu. Jika bukan karenamu, bagaimana bisa terjadi? Situasi tak terduga seperti ini. Kau lebih banyak rugi daripada untung. Lebih dari cukup untuk menimbulkan masalah. Pelayan, bisakah saya minta segelas air putih? Tidak perlu, tidak perlu. Biarkan saya, biarkan saya. Ini airmu, silakan. Terima kasih. Wang Yang, Ketua. cepat kirim dia ke rumah sakit. Pastikan keselamatannya bagaimanapun caranya. Ya. Saya akan sekarang menghubungi penyanyi lain. Apel. Yang tercepat masih akan memakan waktu 3 jam. Apa tidak ada yang lebih dekat? Baiklah, saya mengerti. 3 jam. Perjamuan akan selesai saat itu. Sudah kubilang pangsitmu, tidak pantas. Sekarang mereka telah menyebabkan masalah. Apakah kamu puas? Tidak, pangsit ini saya buat sendiri. Pangsit ini sama sekali tak mungkin jadi masalah. Kamu masih keras kepala. Faktanya ada di sini. Sudah hampir waktunya untuk segmen bernyanyi. Kamu telah menyebabkan kekacauan besar. Masih hanya memikirkan, menghindari tanggung jawab. Shen Changde, istri barumu. Apakah dia benar-benar sangat kurang dalam hal tanggung jawab? Shen tua jangan. Jika perjamuan ini hancur, bos Anda pasti akan menyalahkan Anda dan Mingqian. Saya tidak bisa menyebabkan Anda kehilangan pekerjaan. Aku pernah belajar sedikit sebelumnya. Bagaimana kalau aku mencobanya? Ritmu yang tidak pantas itu seharusnya disimpan saja. Selamatkan dirimu dari rasa malu. Semua yang hadir adalah tokoh terkemuka di masyarakat. Ini bukan pedesaanmu. Untuk siapa kamu bernyanyi?
Aku akan mendengarkan. Kami juga akan mendengarkan. Rui suka. Yang diam Nemek. Kalian semua, dia hanya seorang udik pedesaan. Apa yang mungkin bisa dia nyanyikan? Jika dia mengacau nanti, itu akan menjadi reputasi grup kita yang hancur. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Istriku. Tidak peduli kesalahan, apa yang terjadi, aku akan melindunginya. Tidak apa-apa, aku di sini. Lakukan dengan berani. Nenek jangan bungkuk. Rui akan menyemangati Nenek dari penonton. Kalau begitu saya akan The film was bersiap-siap. translated and narrated by Ami. Aku ingin melihat saat kamu dipermalukan nanti. Apakah kamu tidak akan malu? Seorang pengantar barang. Juga berani bermimpi untuk bernyanyi. Ini hanyalah mimpi orang bodoh. Ketua Shen. Pertunjukan berikutnya. Bukankah seharusnya penyanyi yang sedang tren populer? Aku sangat menantikan penampilan ini. Waktunya sudah tiba. Kenapa tidak ada orang di panggung? Shen Changde. Istri udikmu. Tidak mungkin takut. Pangsit ini sama sekali tak mungkin jati masalah. Jika tidak akan berhasil, katakan saja lebih awal untuk menghemat waktu semua orang. Untungnya aku sudah bersiap. Asisten Chen, tolong beritahu semua orang bahwa pertunjukan menyanyi hari ini dibatalkan. Ya, Cepat, cepat, cepat. Lihat cepat siapa itu di atas panggung. Sangat cantik. Berpura-pura. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia seorang nyonya rumah. Seorang udik. Aku tidak percaya dia bisa bernyanyi. Apa? Dia benar-benar bisa bernyanyi. bagus sekali. Sudah lama aku tak dengar itu. Nyanyian yang indah. Ini benar-benar musik surgawi. Mama. Ini membangkitkan kenangan. Benar-benar lagu klasik. Takut. Anda benar-benar terpukau. Katakan padaku, bukankah menaku nenek terbaik di dunia? Tentu saja. Itu indah. Itu indah. Itu benar-benar musik surgawi. Pergi periksa penyanyi wanita tadi. Kenapa dia sampai makan sesuatu yang buruk? Ya, Shin tua. Penampilan saya barusan, bagaimana? Saya terlalu gugup. Saya takut tidak akan bernyanyi dengan baik, dan merusaknya untuk Anda. Bagaimana mungkin? Bibi Jing, itu sangat indah. Kyuju. Kamu benar-benar membuatku melihatmu dengan mata baru. Apa maksudmu Shin tua? Aku benar-benar menemukan harta karun. Ini semua berkat kamu. Semua orang. Sangat puas dengan penampilan ini. Baguslah, kalau begitu. Selama aku tak buat masalah untukmu tak apa. Shin tua. Bertemu dengan Anda sungguh keberuntungan saya. Selama Anda memperlakukan saya dengan jujur dan terbuka mulai sekarang. Tidak peduli kesulitan apapun yang kita hadapi. Saya akan bersama Anda di setiap langkah. Aku sama sekali tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Jangan khawatir. Saya benar-benar setia padamu. Terima kasih Nona Jing atas penampilan Anda. Selanjutnya mari kita mengundang Ketua Lama untuk memberikan ringkasan akhir tahun. Ketua.
Ketua lama silakan. Tidak. Tidak. Ketua, sedang tidak ada sekarang. Ketua tidak datang. Kita mungkin sedang duduk di kursi ketua. Bagaimana dengan ketua kalau begitu? Ketua. Ketua, Ini adalah kesalahan sebuah kesalahan. ketua juga tidak ada. Bagaimana dengan istri ketua kalau begitu? Istri ketua. Tidak, bukan aku. The film was translated and Permisi. narrated by M Media. Ketua lama, ada urusan hari ini. Dan tidak akan datang. Mari kita langsung ke pengundian lotre. Saya mengerti. Apa yang kamu pahami? Awalnya meja ini adalah untuk keluarga ketua. Tapi dia tidak datang. Tuan rumah salah mengira keluarga kami sebagai keluarga ketua. Benar. Ketua terlalu sibuk. Kita cukup beruntung. Karena tidak sengaja duduk di meja ketua. Nomor pemenangnya adalah nomor 6. Saya nomor 6. Saya nomor 6. Silakan naik ke panggung. Ketua, sesuai instruksi Anda, kami sudah menyiapkan untuk istri Anda amplop merah tunai 100.000. Terima kasih. Shintua lihat, uang hadiah ini genap 100.000. Dari 100.000 ini, 80.000 akan menjadi dana pendidikan Rui Rui. 20.000 lainnya akan membelikan Anda sepeda listrik. Dan kemudian untuk Jia dan Mingqian, belikan beberapa pakaian. Uang hadiah ini, kamu yang mengundinya. Itu milikmu. Kamu tidak perlu menghabiskannya untuk kami. Apa yang Anda katakan? Kita semua keluarga. Tidak ada milikmu dan milikku dalam keluarga. The film was translated and narrated by M Media. Jing Qiuju, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuktikan kepada semua orang. Aku ingin Xianglan tidak lebih buruk darimu. Kita lihat saja nanti. Ibu, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan mengambil foto keluarga. Apakah ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa kau di sini lagi? Sial sekali. Gulingkan anak sihir tua itu. Pergi bermain. Aku datang ambil barang. Dan juga untuk memberitahumu sesuatu. Aku sudah menikah. Menikah. Selamat untukmu. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi numpang makan minum dan tidur di rumah kami. Ibu, kenapa kamu tiba-tiba menikah? Kamu menikah dengan siapa? Dua orang tua renta hampir mati. Mentimun tua bersikeras mengecat diri hijau, meniru anak muda dengan pernikahan kilat. Seorang pengemudi pengiriman, orang terhormat macam apa yang bisa dia temukan? Mulai sekarang, kau harus lebih mengandalkan keluarga kami. Tunggu. Kau tidak menggunakan alasan mengambil barang untuk datang ke rumah kami mencuri, mengambilnya dan menjualnya untuk menyubsidi orang tua itu kan? Bukan seperti itu. Aku sungguh hanya datang untuk mengambil foto keluarga. Aku masih tidak percaya. Lily,
Ibuku benar-benar datang untuk mengambil foto keluarga. Bingkai foto ini juga milik kami. Kau tidak boleh mengambilnya. Ambil sendiri. Mulai sekarang, dengan suamimu, hidup yang baik. Dan jangan terlalu mengganggu kami. Really? Bisakah kamu berbicara lebih sedikit? Liu Feng, kenapa kau membentakku? Jadi kenapa kalau kau dapat promosi? Besok aku akan menelpon ayahku, biarkan dia memecatmu. Xiao Feng, kalian berdua jangan sampai demi ibu bertengkar. Aku akan pergi sekarang. Ibu, apakah kamu tahu latar belakang orang ini? Jangan tertipu. Aku percaya padanya. Dia orang yang baik. Ibu tapi, Liu Yang, jika kamu masih di sini, apakah kamu akan bahagia untuk ibu? ayah, kau benar-benar menikahi Bibi Jing? Ya, karena kakek memanfaatkan nenek cantik. Jadi mereka menikah. Mengambil keuntungan. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Tapi kalian berdua jangan mengatakan apa-apa. Kali ini, selera Rui memang cukup bagus. Tentu saja. Kalian semua sedang sibuk apa? Ayah, ini adalah aku menyiapkan hadiah pertemuan untuk Bibi Jing. Kamu pria kaku. Kamu bahkan tidak bisa memberi hadiah dengan benar. Ayah, lihat. Ini adalah semua barang yang kubeli khusus. Sebuah gelang giok dan kalung berlian. Bernilai puluhan juta. Bibi Jing pasti akan menyukainya. Jika kau mengatakan itu, kalau begitu aku akan memberinya 10 toko perhiasan. Itu pasti mengalahkan milikmu kan? Tentang pemberian hadiah. Jangan terburu-buru dulu. Mengapa? Bukankah kamu sudah menikah? Aku memberitahunya, aku adalah seorang tukang kebun. Dan aku menghasilkan hanya CNY 2000 sebulan. 2000 yuan. 2000 yuan. Lidalitin The film seorang was pria. translated Dasar pembohong. and Kakek narrated berbohong by padanya Ed mengatakan, Media. dia adalah tukang kebun yang rajin. Ayah, aku menyarankanmu untuk sekarang juga membeli cincin berlian 10 karat dan meminta maaf kepada Bibi Jing. Hal terpenting dalam pernikahan adalah kejujuran. Kakek, kejujuran adalah mahar terbaik seorang pria. Ya ayah. Apa yang kau lakukan memang sedikit tidak etis. Aku hanya berpikir saat itu, untuk menyenangkan Rui bukan. Siapa sangka itu akan menjadi. Ayah, menurut pengalamanku, mengakui kesalahanmu sendiri akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu akan lebih baik. Benar kakek. Cepat. Telepon milik cantik. Kalau tidak konsekuensinya akan mengerikan. Telepon dia sekarang. Jing Kyuju. Halo, Halo, ini aku. Kyuju. Aku baru saja tidak menjelaskan persyaratanku kepadamu, bukan? di usia kita, kondisi bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kamu memiliki karakter yang baik. Jalani hidup yang mapan. Kamu hanya perlu tidak berbohong padaku. Jika aku menemukan kamu telah berbohong padaku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Itu. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan. Hanya aku. Alamat rumah tempat tinggalku. Rumah itu sebenarnya tidak terlalu besar. Kamu tidak akan keberatan kan? Tidak ada yang lain. Aku akan menutup telepon sekarang.
Kalian yang menyuruhku menelepon, itu kamu. Dan kalian yang tidak membiarkanku bicara, masih kamu. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Ayah, tidakkah ayah mendengar Bibi Jing barusan? Dia tidak akan memaafkan ayah. Hati-hati dengan akta nikah ini. Bisa berubah menjadi akta cerai. Tidak akan seserius itu kan? Ayah. Itu karena ayah tidak mengerti wanita. Dari mulut seorang wanita, selama kata-kata seperti, aku tidak akan memaafkanmu diucapkan, maka pada dasarnya, itu berarti ayah akan selamanya keluar dari duniaku. Tidak bisa. Tak bisa biarkan nenek dari milik mereka. Nenek poros. Hadiah-hadiah ini nanti saja kalau aku sempat untuk diberikan kepada nenek nantiku. Baiklah. Aku tidak akan bicara. Namun masalah ini harus benar-benar dirahasiakan. Jika ketahuan, maka Bibi Jing pasti akan. Jangan khawatir. Itu sama sekali tidak akan ketahuan. Seharusnya yang aku pesan dari restoran kecil anak dan murah, ayam goreng mereka benar-benar enak. Kemarin nenek cantik, ayam goreng yang dia ajak aku makan juga sangat lezat. Taruh saja di dalam. Baiklah. Pak Tua Shen. Mengapa kamu ada di sini? Bukankah ini putra dan menantumu? Mengapa kalian semua sekeluarga, semua ada di sini? Rumah ini benar-benar mahal. Aku baru saja mendengar di pintu masuk, penjaga keamanan berkata, satu rumah ini berharga 200 juta. Itu karena... Karena mereka semua bekerja di sini. Ya. Kita semua bekerja di sini. Benar. Ayo. Semuanya perkenalkan diri kalian kepada Bibi Jing. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian? Aku seorang pengawal. Aku seorang pengasuh. Dia seorang pengurus rumah tangga. Dia seorang petugas kebersihan. Sebenarnya, apa pekerjaan kalian semua? Bibi Jing. Orang-orang di sini. Semua harus memiliki banyak peran. Siang hari aku seorang pengasuh. Malam hari aku juga harus membersihkan. Dan di tengah malam aku masih harus melindungi keselamatan ketua. Kalau begitu ketua kalian benar-benar payah. Tidak apa-apa Bibi Jing. Lagi pula itu sudah termasuk makan dan penginapan. Ayo Kyuju. Biarkan aku memperkenalkan keluargaku. Yang ini adalah putraku. Bertanggung jawab utama untuk memasak. Dan yang ini adalah menantuku. Bertanggung jawab utama untuk merawat ketua. The film was Sedangkan translated and Aku yang narrated utama by bertugas M memotong Media. rumput dan menebang pohon. Aku hanya di sini untuk berkunjung. Kebetulan sekali, kalau begitu, aku tidak menyangka hari ini akan bertemu kalian semua di sini. Begini aku pergi terburu-buru. Dan tidak membawa hadiah pertemuan apapun. Mengapa membawa hadiah? Kita semua keluarga di sini. Benar Bibi Jing. Kyuju. Kamu sudah melihatnya sendiri. Kita semua adalah pekerja. Kamu tidak akan meremehkan kami kan? Bagaimana bisa aku? The film was Bukankah ini cukup bagus? translated and narrated Keluarga yang by bersatu M Media. dan bekerja keras, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tangguh seperti tali rami. Hidup pasti akan semakin baik. Bibi yang sajikan teh. Kamu seharusnya menjadi bibisan sekarang. Izinkan aku memperkenalkan. Yang ini adalah kepala pengurus rumah tangga kami. Sedangkan Bibi Xiang, dia biasanya sangat baik kepada kami. Jadi kami juga, jangan sungkan. Bibi Xiang, maafkan aku. Bagaimana bisa kami membiarkanmu secara pribadi membawa tehnya? Biar aku. Tidak apa-apa. Bibi Xiang memang sangat antusias. Ayo Bibi Jing, minum teh. Gelang emas ini, kamu begitu saja meninggalkannya di luar. Ini semua milik ketua kami. Ketua kami, kau tahu. Biasanya cukup pelupa dan linglung. Ya. Bibi Jing gelang ini.
Anggap saja ini adalah hadiah selamat datang kami untukmu. Ini. Bukankah ini milik ketua? Bukankah ini tidak pantas? Benar. Ini adalah sesuatu yang ketua. Melihat kerja keras ayahku, memberikan kepada ayahku. Ayah, kau benar-benar. Ketua memberikannya, hadiah yang begitu mahal. Kau tidak menyimpannya dengan aman. Benar, ayahku adalah karyawan lama. Ketua sangat menghormatinya. Ya. Ketua kami adalah orang yang sangat baik. Dia sering memberi kami barang-barang. Ya. Barang-barang yang diberikan ketua harus disimpan dengan aman. Jangan biarkan tergeletak begitu saja lain kali. Ya. Bibi Jing, tolong terima ini. Ya Bibi Jing. Kau sudah menikahi ayahku. Kita sekarang keluarga. Gelang ini, tolong terimalah. The film was translated and narrated by M. Bibi Jing, Media. kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin Ming Qian memiliki tanda lahir yang persis sama dengan Liu Yang? Sayang sekali. Foto ini buram. Apa yang harus aku lakukan, anakku? Satu foto ini lebih penting dari nyawaku. Bibi Jing, jangan khawatir. Aku akan mencari ahli untuk membantumu memulihkannya. Bisakah ini dilakukan? Jangan khawatir. Nenek cantik. Ayahku sangat bisa diandalkan. Ya Kyuju, jangan khawatir. Benar. Barang-barangmu sudah kamu kemasi semua. Hari ini aku akan ajak kau ke tempatku lihat-lihat. Kakek aku juga mau ikut. Aku juga mau ikut kalian semua. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Nenek cepat masuk. Ini rumah kita. Pak Tua Shen, bukankah kamu hanya seorang tukang kebun? Bagaimana kamu bisa tinggal di rumah sebesar ini? Ini adalah asrama yang bos kami sewakan untuk kami. Bosnya cukup baik. Kami para bawahan juga ikut menikmati keuntungannya. Bagus sekali. Halo, Ibu, aku menemukan bahwa Lily masih peduli padamu. Lusa kita akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Lel. Dia sedang memilih pakaian untukmu. cepat beritahu Lily agar tidak menghabiskan uang itu. Ibu bisa memakai apa saja. Selama kalian memiliki ibu di hati kalian, ibu akan bahagia. Ibu, bagaimana kalau kamu datang dan memberitahunya sendiri? Orang-orang dari toko pakaian akan datang untuk mengambil ukuran dan mengubah pakaian. Kamu juga bisa datang dan mencobanya. Baiklah, ibu akan segera ke sana. Kyuju, ada apa? Kamu sangat senang. Baru saja putraku menelponku untuk mengatakan bahwa ulang tahun cucu kita lusa. Menantuku ada di rumah, memilihkan gaun untukku. Ini adalah kabar baik. Kalau begitu aku akan pergi melihat-lihat dulu. Aku akan kembali malam ini dan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Untung saja nenek mempercayai omongan kosongku. Hai dasar bocah nakal. Hari ini saya membuat bayam kesukaan Anda. Baik, terima kasih Bibi Jin. Aku akan pergi. Ming Qian, Ibu, Ming Qian. Ibu ingat kamu dulu paling suka makan pangsit. Yang ini, ibu secara khusus mengundang seorang koki bintang 3 Michelin untuk membuatkannya secara pribadi untukmu. Ayo coba ini nak. Ibu, aku. Ming Qian. Ibu tahu, kamu selalu membenciku. Ketika kamu masih kecil, ibu meninggalkanmu dan pergi ke luar negeri. Tapi, ibu sekarang ingin menebus kesalahan. Beri ibu kesempatan. Ya. Ini enak tidak? Anakku suka makan. Dan hanya aku, ibu ini yang bisa membeli. Yang benar-benar sesuai seleranya. Ayo makan satu lagi.
Mingqian, Mingqian ada apa? Mingqian. 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 Dalam pangsit Anda, apakah Anda memasukkan lada Sichuan? Putra Anda alergi terhadap lada Sichuan. Tidakkah Anda tahu? Bibi Jin. Bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau masih membawa obat bersamamu? Setelah kulihat kau alergi waktu itu, saya mulai membawanya. Saya takut Anda lupa membawanya untuk berjaga-jaga, menjilat dan menjilat. Terbiasa melayani orang, benar-benar luar biasa. Dalam hidup ini, kau cuma menjilat sisa orang lain. Saya tidak perlu mencari muka dengan putra saya sendiri. Apakah salah jika saya peduli pada putra saya? Mingqian adalah anakku. Kamu ini apa? Pergi dari pandanganku. Mingqian. Ayo, kamu sadar lagi. Dia hanya manipulatif. Jangan tertipu olehnya. Nona Jia. Anda tidak perlu berada di sini, menabur perselisihan. Saya tidak pernah berpikir untuk merebut apapun dari Anda. Mingqian sudah dewasa. Dia memiliki penilaiannya sendiri. Saya tidak akan memaksanya untuk membuat pilihan. Hak apa yang kamu miliki untuk menceramahiku? Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Kamu lihat. Di hati anakku. Aku adalah ibu kandungnya. Tidak. Kau salah. Dia ibuku. The film was Mingqian. translated and narrated by Apa M maksudmu Media. dengan ini? Apakah kamu mengatakan kau mau mengakui ini? Orang udik. Sebagai ibumu, Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau pantas menjadi seorang ibu? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, apakah kau pernah peduli padaku? itu karena aku. Karena aku. Itu karena kau menemukan bahwa hidup kami sekarang memiliki tambahan wanita. Kau hanya merasakan krisis itu saja. Kau sebenarnya tidak ingin berdamai dengan kami. Kau hanya ingin membuktikan bahwa kau lebih baik darinya. Untuk memuaskan kesombonganmu sendiri itu saja. Bukankah begitu? Itulah yang kamu pikirkan tentangku. Aku alergi lada Sichuan. Kau tidak pernah tahu itu. Tapi dia. Setelah bersama ayahku, kurang dari 3 bulan. Dia ingat. Seluruh keluarga kami, preferensi dan pantangan. Dia. Lebih cocok darimu. Untuk menjadi seorang ibu. Mingqian. Aku adalah ibu kandungmu. Kenapa kau belah orang luar bukan keluargamu sendiri? Aku ingat. Ketika aku meninggalkanmu. Kamu hanya setinggi pinggangku. Kau salah mengingat. Saat itu, aku sudah mencapai bahumu. Lalu, pada waktu itu, apakah aku salah ingat? Dalam hatimu. Aku tidak pernah penting. Bagimu aku adalah hanya sebuah barang yang bisa dibuang. Aku adalah alat tawar-menawar untuk ambisimu. Kau harus pergi. Aku sekarang sudah memiliki anggota keluarga yang lebih penting. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kau melahirkanku. Dan aku berterima kasih. Jika kita bertemu lagi di masa depan, mari kita berpura-pura tidak saling mengenal. Mingqian. Pergi. Pergi. Tidak. Ibu pergi dulu ya. Keluar. Mingqian. Mingqian kamu. Jika Anda ingin menangis, menangislah saja. Ibu. Betapa aku berharap kau adalah ibu kandungku. Ayah. Ayah, kenapa Anda menangis? Bukan apa-apa Ruirui. Ayah hanya sedikit merindukan ibu. Ibu.
Ambil kartu ini. Ada 50 juta di dalamnya. Anggap saja ini baktiku padamu. 50 juta. Ibu, jangan pedulikan dia. Dia hanya terlalu banyak nonton drama ketua arogan akhir-akhir ini. Dia menghabiskan sepanjang hari berfantasi bahwa dia adalah seorang ketua arogan. Sebenarnya kartu ini mungkin bahkan tidak memiliki 500 yuan di dalamnya. Benar kan suamiku? Ya, ibu. Putramu sekarang. Meskipun aku tidak punya banyak uang, aku pasti akan bekerja keras di masa depan untuk mencari uang agar kau bisa hidup lebih baik. Anak baik. Ibu tidak menginginkan uangmu. Selama Anda memiliki ini, kebaikan Anda sudah cukup. Anda belum makan kan? Saya akan memasak untuk Anda sekarang. Kalau begitu aku akan membantumu. Baik. Shen tua. Sekarang hanya tersisa 1 sup merpati. Mingkian, Bibi belum pernah merebus sup merpati sebelumnya. Saya ingat Anda seorang koki kan? Bagaimana kalau Anda membuat sup ini? Seorang koki. Aku tidak. Ya. Ini hanya merebus sup merpati itu saja. Ini sangat mudah. Kyuju. Kamu bermain dengan Rui sebentar dulu. Serahkan ini pada kami. Kami berdua akan baik-baik saja. Baiklah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Cepat buruan. Cari resep. Ini hanya membuat sup itu saja. Ini masalah sepele. Tidak. Kamu yakin? Tentu saja. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini hanya insiden kecil. Bermainlah dengan Rui sebentar lagi. Sup merpati akan segera siap. Sungguh tidak ada apa-apa. Ibu, Tidak apa-apa. Apa-apa yang harus kita lakukan? Cepat. Panggil asisten Wang. Halo asisten Wang. Cepat, bantu aku beli sup merpati dan kirimkan ke rumahku. Kyuju. Kemari sebentar. Ada yang ingin ku beritahu padamu. Tuan muda sup merpatinya. Terima kasih asisten Wang. Sup merpatinya sudah habis. Aku sudah menggantinya dengan sup bebek tua. The film was translated and narrated by M Media. Supnya sudah datang. bukankah saya membeli merpati? Penjual merpati ini terlalu tidak bermoral. Mereka masukkan banyak hormon ke dalamnya, sampai semuanya menggembung. Bagaimana kita bisa makan ini? Ya. Siapa sangka merpati ini mudah hancur saat dimasak. Karena begitu, kalau begitu jangan dimakan. Benar sekali, jangan dimakan. Dalam beberapa hari, aku akan membelikanmu ayam kampung dari pedesaan. Yang itu enak. Baik. Halo. Itu, permisi, apakah Anda pemilik tempat ini? Kalau tidak, Ini foto yang Anda bawa untuk direstorasi beberapa waktu lalu. Foto ini sudah lama direstorasi. Kami tidak bisa menghubungi Anda, dan saya harus datang jauh-jauh ke sini untuk mengantarkannya sendiri. Kalian orang kaya, janganlah tidak bertika. Serius. Jetty, dia adalah ibumu. Shen Mingqian. Kenapa kamu di sini? Aku datang sesukaku. Putra berbakti Anda juga ada di sini. Kalau begitu sempurna. Shen Changde, apakah kamu tahu apa yang putra berhargamu telah lakukan? Dia sebenarnya untuk seorang wanita pengantar barang. Mengusirku dari rumah. Begitukah? Kalau begitu menurutku putraku melakukan hal yang cukup benar. Apa maksudmu? Beraninya kamu bertanya apa maksudku? Perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Kamu tahu betul. Pada rapat tahunan, kamu membius penyanyi wanita itu, membuatnya tidak bisa tampil. Kamu jelas tahu
bahwa Mitra penting ada di antara penonton. Namun kamu mengambil risiko sebesar itu untuk menjebak istriku. Wanita sepertimu, dengan hati sejahat itu, tidak pantas menjadi ibu Mingqian. Siapa The yang film was memberitahumu itu? translated Aku. and narrated by Aku tidak. M-Media. Kamu masih berani keras kepala sekarang. Wang Yang, bawa dia masuk. Ya, Asisten Chen. Nona Jia, selamatkan saya, Nona Jia. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak memintamu melakukan apapun. Salahmu, aku kehilangan kerja. Ini semua salah Anda. Nyah. Minggir dari jalanku. Pisahkan mereka. Kamu tidak bisa membuat keributan di rumahku. Ketua, saya mohon. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya masih punya 5 juta cicilan hipotek yang harus dibayar. Kamu tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jika bukan karena istriku turun tangan untuk menyelamatkan situasi, semua milik Shen, mitra bisnis, akan tersinggung olehmu. Pada saat itu, bahkan lebih banyak orang akan kehilangan pekerjaan mereka karenamu. Lalu kepada siapa mereka akan mengadu? Hari ini kamu telah sampai pada akhir ini. Sepenuhnya karena kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Usir dia. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ketua, itu semua paksaan Jia Xianglan. Ketua. Cheng De. Aku tidak bermaksud. Aku tahu aku salah. Kamu tidak tahu. Jika kamu tahu, kamu tidak akan memegang pangsit itu di depan Kyuju untuk berpura-pura akrab dengan Mingqian. Betapa konyolnya. Sebagai ibu Mingqian, kamu bahkan tidak tahu dia alergi terhadap lada Sichuan. Kamu hampir membunuhnya, kamu tahu itu. Kenapa aku harus tahu? Shen Mingqian bukan anak kandungku sama sekali. Kenapa aku harus peduli pada anak orang lain? Ingat itu. Apel, Mungkinkah Shen Chengde tidak memberitahumu? Sebenarnya, kaulah anak yang dipungut. ini tidak mungkin. Ayah. Dia. Apakah yang dia katakan benar? Mingqian, maafkan aku. Ayah tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Ayah hanya takut jika kamu tahu, kamu akan merasa terbebani. Bahkan jika Mingqian bukan anakku, lalu kenapa? Tapi aku bisa dengan jujur mengatakan, dengan hati nurani yang bersih, The film was bahwa aku selalu translated memperlakukan and Mingqian narrated seperti by anakku sendiri. M-Media. Dan kau Jia Xianglan. Bagus. Sangat bagus sekali. Kau Shen Chengde sungguh baik hati. Aku tidak bisa dibandingkan. Tapi, kau nikahi wanita pengantar rendahan, wanita pengantar barang. Siapa yang ingin kau jijikkan? Cukup. Jia Xianglan. Tak ada beda profesi mulia dan rendah. Kamu Jia Xianglan. Sebelum kamu menerima saham perusahaanmu, bukankah kamu juga memberikan pijatan kepada orang lain? Kau terus menjelaskan dan menjelaskan. Bukankah kau hanya ingin bersama dengan wanita pengantar barang itu, bersama? The film was translated and narrated by M-Media. Shen Chengde. Kau memukulku. Kamu bisa menghinaku. Tapi kamu tidak boleh menghina keluargaku. Wang Yang. Segera lucuti Jia Xianglan dari semua posisi dan kekuasaannya di perusahaan. Usir dia dari Jiangcheng. Dalam hidup ini, aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Ya, Chengde. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Mingqian. Aku ibumu. Tolong bantu ibu memohon. Ayah ya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Mingqian. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan ibu ya. beraninya kau mengatakan hal-hal seperti itu selama bertahun-tahun. Saya selalu berpikir itu karena saya tidak cukup baik. Itulah sebabnya Anda tidak pernah memperlakukan saya seperti seorang putra. Saya tidak pernah menyangka bahwa sejak awal Anda tidak pernah menganggap
Saya sebagai putra Anda. Tidak, bukan begitu. Dengarkan ibu. Cukup. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda lagi. Bawa dia pergi. Mingqian. Aku ada beberapa klien yang dijadwalkan di perusahaan. Aku harus pergi ke sana sekarang. Baik, Ayah. Foto ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah? Mungkinkah Jing Kyuju adalah ibuku? Halo Asisten Wang. Saya perlu melakukan tes paternitas. Kyuju. Aku perlu meminta maaf padamu. Aku menyembunyikan identitas asliku darimu. Namun meskipun identitas ini palsu, perasaanku padamu tulus. Kyuju. Maukah kau menjadi istri Shen Qingdi? Meskipun selama ini kau menyembunyikannya dariku, tapi darimu, aku bisa merasakan perasaan rumah yang telah lama hilang. Shen tua. Aku tahu. Terima kasih Kyuju. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Lin Feng ada di sini. Ibu, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak dibutakan, dan seharusnya tidak selemah itu. Aku sudah menceraikan Lily, dan menemukan pekerjaan baru. Aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal. Perusahaan baruku mengirimku ke luar negeri. Bagiku, ini juga kesempatan untuk memulai kembali. Memperbaiki kesalahan berarti menjadi anak yang baik. Ibumu dan aku akan menunggumu kembali. Ayo mari kita ambil foto keluarga. Baiklah. Halo, Tuan Muda. Hasil tes paternitas sudah keluar. Apakah itu benar? Ya. Ibu, saya melakukan tes paternitas, jadi Anda benar-benar ibu kandung saya. Liu Yang. Kau benar-benar Liu Yangku. Ya, ini aku. Ibu akhirnya menemukanmu. Shen tua, lihat. Dia adalah Liu Yangku. Ibu, Ini luar biasa. Ini luar biasa. Mari kita semua berfoto keluarga. ayo Jia, Rui. Cepatlah. Rumah adalah tempat terhangat di dunia. Bukan karena rumahnya besar atau dekorasinya mewah, tapi karena ada orang-orang terkasih yang paling mencintai kita.